lagi di MMA, mertua menantu, Aku dong. Kali ini kita kedatangan duo cantik, masih muda, tapi sudah berprestasi. Dan bisa bahasa Cina. Wow. Coba dong sapa semuanya dengan bahasa Cina. Ya. Sapa sedikit lah. Ya, sapa Semua sedikit. Ya, Iya, iya. Tachiahao, Watiao Jenis, nama saya Jenis. Saya 27 tahun, waktu itu pernah kuliah di China. Waktu pandemi ngambil S2 di sana. Lalu sekarang berkarir di dunia banking di Indonesia. Wah, silakan. Yang satu nih. Bahasa salam Cina kenal. dulu ya. Ini kuliah di Indo, Bu. Iya. Oh di iya, Indo. tapi bisa ngomong Mandarin nggak? Iya, Ngomong sedikit-sedikit. Tachiahao, Wochiao Grace. Tahun ini umur saya 27 tahun. Kegiatan saya saat ini kuliah sambil bekerja. Saya bekerja di industri asuransi. Wah, keren dua-duanya. Oke, kita ini ngomongin hubungan dunia hari ini dengan Cina ya. Ya. Ya katanya hari ini Cina ini lagi menguasai dunia dan Cina menjadi bahasa kedua setelah Inggris. Betul. Nah, sekarang kita mau nanya nih gimana ceritanya sampai kalian berhubungan dengan Cina nih. Nah, Coba boleh belajar siapa bahasa dulu dulu nih? lagi ya. Iya, ya, jadi pertama saya itu kira-kira mungkin dari sekolah udah belajar bahasa Mandarin ya, Bu. Tapi Kenapa tertarik sama Cina? tertarik sekolah di sana ya. Sama jadi, nggak tertarik Mandarinnya. Mandarin nih? Awalnya sebenarnya cuman karena biar punya bahasa pendamping selain bahasa Inggris. Pertamanya begitu, tapi ternyata semakin kesini melihat ternyata Cina itu kan makin jadi negara yang menguasai dunia, memimpin, dan ternyata bisa ngomong bahasa Mandarin itu ternyata jadi sebuah plus point banget. Akhirnya waktu itu pas kuliah kita mau masuk ke S2 Master di sana. Selain satu sisi juga ada pesan Tuhan waktu itu yang menyampaikan dari ibu juga dapat untuk sekolah ya pergi ke Cina. Saya juga mantap dan ternyata belajar di sana selain bisa dapat kesempatan belajar di negara yang menguasai dunia tapi juga belajar dari value-value kehidupan yang ternyata nggak ada di negara lain di Cina gitu. Padahal kan ngomongnya rasanya nih ya, Iya. denger Cina itu kan dengarnya kuno. Iya, betul. Terus Jorok. dengarnya ateis, Iya. terus jorok Iya, gitu betul. ya. Belum lagi kasar. Iya, kalau Nah, ngomong teriak-teriak. teriak-teriak. Katanya semua orang marah-marah ya. Iya, marah-marah. Saingan Nadanya, sama Batak nih ya. Iya, betul. Nadanya tinggi terus gitu. Kalau di sana itu memang kan orang selalu konotasinya jorok, toiletnya pasti jorok, betul. nggak ada orang Kristen gitu ya. Tapi waktu datang ke sana ternyata sebenarnya itu mungkin Cina 20-30 tahun yang lalu. Atau gitu. Cina desa kali Cina ya. desa mungkin ya. Soalnya 10 tahun yang lalu saya ke Cina, tapi memang di daerah desa Iya. ya. Dan masih jorok. Masih jorok ya, Bu. Masih jorok. Mungkin Cina desa betul. Iya, tapi kalau Cina yang kota itu udah modern banget. Saya sekolah di sana kan 2020 ya. Itu mobil listrik itu udah di mana-mana. Padahal Hampir waktu itu, semua hampir ya? semua sudah mobil listrik. Sepeda, Betul, motor sepeda, semua. motor, bus juga semua udah listrik. Dan ternyata orang sana itu memang punya satu value yaitu kerja keras. Itu yang nggak bisa didebat ya memang. Jadi dari anak-anak sekolah SD, mereka itu jam 6 pagi sudah bangun dan mereka jam 6 pagi itu punya kebiasaan belajar bahasa Inggris 10 sampai 15 menit. Oh ya? Dari Jadi di handphone. Cina? Di Cina, Bu. Di Cina mereka tahu kalau aku harus bisa bahasa Mandarin itu bagus tapi harus bisa bahasa Inggris juga. Wow. Jadi anak-anak sekolah di sana kecil-kecil gitu ya, masih 5 tahun itu sebelum berangkat ke sekolah mereka 10-15 menit itu belajar dari handphone, artinya misalnya makan bahasa Inggrisnya eat apa. Wow, Baru mereka berangkat ke sekolah, nanti sekolah sampai siang dan mereka tuh sampai rumahnya sore, malam gitu Ngapain jam. aja? Itu kan sekolahnya sampai siang soalnya. Iya betul ya. Nanti dulu nih. Kasihan Grace dari tadi diem. Jadi kita harus mau dengerin dulu nih ya. Nanti habis ini seru banget soalnya. Kita belum apa-apa, kita sudah sangat-sangat antusias mendengar cerita mereka. Tapi saya mau tekankan sekali lagi, kerja keras itu adalah bagian daripada iman. Bagian daripada cinta kita kepada Tuhan maupun kepada manusia. Seringkali banyak orang bilang, saya ini pengen berhasil, tapi kenapa ya berkat gak datang? Karena salah satu faktornya adalah kita tidak siap buat kerja keras. Dan saya berharap dengan ini kita tahu Cina tidak gratisan atau tidak dengan mudah untuk mencapai puncak. Mereka tahu artinya kerja keras. Tapi sekarang balik ke Grace dulu nih. Bagaimana bisa tertarik dengan Cina? Oke.
Untuk latar belakang keluarga, sebenarnya memang kulturnya itu memang keluarga dari ayah saya itu memang China mainland. Kebetulan. Nah, Asli. ya asli. Jadi memang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia kebetulan. Wih, Jadi ditanamkan ke keluarga ya saya dengan adik saya harus mencintai budaya China. Jadi memang udah ditanamkan sejak kecil les bahasa Mandarin. wow. Sampai waktu SMP, puji Tuhan disuruh ikut sertifikasi HSK kalau ibu Cina. tahu. Saya baru ya walaupun masih level rendah, tapi saya sudah lulus saat itu. Jika memang dikasih kesempatan lagi, saya mau melanjutkan sertifikasi. Hebat. Nah sekarang dari pihak Grace sebelum balik lagi ke Janice yang semangat nih ya. Menurutmu berguna nggak bisa belajar bahasa Cina dan kemudian punya papa mainland gitu ya? Karena zaman dulu ya. Begitu punya keluarga seperti itu kan diteriakin ya Cina lu gitu ya. Terus dapat diskriminasi cukup parah. Ya saya nggak tahu zaman kalian ya. Zaman saya itu saya daftar turun di universitas negeri. Udah diteriakin. Pulang lu Cina, ngapain lu di sini katanya. Baru padahal saya juga nggak Cina-Cina banget ya. Tapi saya baru turun di universitas paling terkenal sih memang hari itu ya. Udah diteriakin. Nah ini gimana dengan kamu? Kalau untuk diskriminasi pasti ada. Cuman saya nggak terlalu pusing saat itu ya, karena menurut saya benefitnya tuh banyak banget sampai sekarang saat ini saya bekerja. Kebetulan klien saya China interest, jadi memang sangat dibutuhkan untuk bisa belajar bahasa Mandarin. Ya nggak harus pro banget lah, minimal kita ya walaupun saya juga ya belum belum jago banget, masih proses belajar. Tapi dalam keseharian kita untuk bekerja, cari klien yang China interest itu tuh sangat membantu sekali untuk kita bisa mendapatkan itu gitu. Sekali lagi, apapun yang kita pelajari, baik itu Cina, mungkin Arab, mungkin bahasa-bahasa lain ya, mungkin bahkan Jerman, Spanyol, pasti berguna. Dan jangan pernah takut dengan semua tantangan, kata orang ya, kritik, karena hidup ini memang harus dilewati itu. Nah, kita akan kembali kepada Janice dengan ceritanya yang menarik. Terus dari pagi sampai pulang sore nih, Iya. ngapain aja mereka? Pagi ya anak-anak sekolah itu Bu, mereka jam 6.15 berarti kan udah belajar, 6.30 berangkat ke sekolah. Tapi sekolahnya memang panjang, sampai dari mulai 6:30 dan mereka itu bukan yang kalau kita anak di sini kan paling nggak naik mobil atau diantar ada Gojek. Pada kaya-kaya gitu ya. kan? Paling nggak atau nggak naik motor Gojek gitu. Kalau di sana nggak, mereka Jalan dari ya? kecil jalan. Naik turun bus jalan, dan mereka kalau orang tuanya kerja pagi, mereka juga berangkat harus pagi karena kalau masih kecil-kecil nggak bisa dititipin, nggak ada pembantu, nggak ada ART gitu ya. Jadi mereka tuh di sana nggak kenal. Nggak kenal. Jadi nggak yang kenal. yang kayak manja kayak di Indonesia, only Indonesia ya. Kayaknya mungkin begitu ya Bu. Soalnya Nggak ada. Singapura enggak Iya, ya kan. Ternyata Cina juga enggak. Nggak pakai ART. Bule enggak. Iya, Wah, berarti kita ini negara terlalu malas dan terlalu manja ini ya. Kita banyak fasilitas ya Terlalu, di Indonesia. iya, dimanja banyak. Tuhan Iya, berarti. dimanja Tuhan, betul. Jadi mereka pergi pagi diantar, nanti nyampe ke sekolah udah pagi ya jam 7-an gitu jalan kaki. Nah nanti mereka berarti pulang kan harus tunggu orang tuanya. Di in between itu sebelum pulang mereka harus les, harus semuanya dan segala macam. Dan itu budaya tersebut tidak hanya di kultur anak-anak SD aja, tapi kebawa juga sampai ke kita yang kuliah. Jadi kita juga dilatih dan dipaksa seperti itu. Nggak ada kuliah yang dibikin di kampus saya ya kebetulan, nggak ada kuliah yang dibikin di pagi terus siangnya udah selesai. Kosong, Kan enggak. kita di Indonesia begitu Iya, ya. begitu ya. Kosong, terus lanjut lagi sore. Lanjut lagi sore. Terus terlalu santai juga ya. santai. Kalau mereka enggak. Jadi pagi kita kuliah, oke siang kamu punya waktu 2-3 jam kalian group work gitu biasanya. Atau kalau kita nggak ada group work, culture di sana kerja atau cari sesuatu atau belajar atau ngapain. Jadi itu mendrive semua anak-anak yang di sekolah di sana. Jadinya siang-siang itu nggak ada ya balik ngaso-ngaso di kamar Ya, gitu. saya juga heran. Nongkrong di kos-kosan sama gitu. kuliah di Indonesia ya. Saya kalau lihat jadwal kuliah di Indonesia itu kan termasuk di STT sini sih, bolong-bolong, terus kemudian ada jam apa itu mereka keluyuran. Iya. Saya dulu di Belanda ya, berangkat dari jam 7 pagi, pulang itu kadang-kadang jam 10 malam. Iya bener-bener ya. Dan Hampir. nggak ada namanya kosong. Iya. Begitu di tengah, begitu kosong,
kita itu harus masuk ke proyek namanya. Iya. Jadi proyek ngerjain tugas apa gitu ya. Kalau nggak akan keburu. Iya, betul. Jadi makanya hasilnya jadi beda banget ya. Iya, betul sih. Terus kamu di sana kalau waktu kosong nih ya, Iya. yang suruh ngapain itu? Iya, suruh group work tuh. Jadi group work project gitu, kita kan satu kelas 20 orang. Projectnya itu nggak boleh satu orang dengan satu tim. Jadi kamu group work kerjaan ini sama 5 orang, ini 5 orang. Jadi kita ngatur meeting-meeting sendiri tuh. Meeting sama tim 1, meeting sama tim 2, meeting sama tim 3, nanti sore presentasi. Atau sore harus bawa maket apa, cerita presentasi sesuatu. Atau kalau lagi nggak ada group work, biasanya kita udah dikasih list of buku yang kita harus baca di library di kampus gitu. Jadi harus dikasih baca ini, dan bukunya dibilangin cuman stoknya paling 10. Jadi kalian janjian sendiri ya mau baca kapan gitu. Jadi walaupun mereka dunia IT-nya sudah sangat oke, Iya. nggak dibiarin kita Tidak. Istilahnya baca Ibu, dari iPad, e-book, enggak, Bu. semuanya gitu nggak boleh. Enggak. balik buku. Harus balik tetap ke buku. Kalau kamu mau rangkum pakai tablet nggak apa-apa, tapi kita tetap harus pegang buku. Wih, Gitu. ajaib ya, ajaib ya. begitu. Saya pikir cuma penderitaan kami dulu. Kami dulu bayangin ya, yang namanya apa itu bibliotek atau apa itu lab gitu, lab buat baca ya, itu sebesar sepak bola. Wow. Dan lantainya 4 tingkat. Dan kami tuh kalau nyari buku udah kayak monyet lah. Lama. Dari sini manjat ke atas, turun ke bawah, kiri, kanan. Terus kemudian kami akan masuk ke kotak-kotak di mana kami mesti belajar dengan buku setumpuk-setumpuk begini. Kalau Iya, iya. kalau baca ya. Kalau di Cina begitu Iya, juga. jadi library-nya tuh besar sekali. Gede lah ya, pokoknya gede banget. Itu kalau nggak jam ujian dibukanya cuma sampai jam 11 malam. Tapi itu aja jam 11 malam pasti digedor-gedor, pulang, diusir. Karena kan pada belajar, pada memang semangatnya tuh pokoknya harus kasih yang terbaik, nilai harus paling bagus. Zaman Iya, saya betul, di betul. Belanda Iya, itu 24 jam loh. Nah, kalau di Cina cuma kalau ujian, Bu, 24 jam. Kalau enggak disuruh pulang. Ada common space yang mereka bisa baca gitu, tapi kayaknya mungkin mereka takut nanti anak-anak di sana pada Tidur tidur. di situ Iya, ya. benar. Kemah nanti ya bawa bantal, Nggak bawa mau pulang, selimut, ya nggak Iya, mau pulang. Kalau di kami dulu semua library itu buka 24 jam. Tapi nggak boleh. Nggak boleh nginep. Nggak boleh nginep. Begitu kita ada yang ngantuk tiduran aja langsung didatengin tuh. Langsung dibilang pulang gitu. Jadi nggak boleh. Terus kita boleh bawa kopi. Ya. Tapi cuma boleh 1 gelas gitu. Betul, biar nggak tumpah. Nggak tumpah, atau bawa 1 itu ya tempat botol ya, nggak boleh lebih dari itu. Tapi ya udah biasa makanya. Iya. Itu juga nggak ada ya di Indonesia ya. Kalau kita di sana itu udah biasa banget nggak pulang. Di Amerika juga gitu kan, Wan, baru dari sana kan. Iya. Tentara itu punya wajib baca buku. Harus buku ya, buku bukan Bukan e-book ya, buku. Iya. Ada 5. Ada 5 buku wajib. Nanti ada manajemen, leadership gitu. Jadi kalau masuk tentara, mereka harus wajib baca 5 buku ini gitu. Dari pemimpinnya dia kadang ganti, nanti pemimpinnya Iya. ganti. Betul. Nanti dia punya standarnya lain lagi nih. Betul. Jadi 5 ini yang harus kamu baca gitu. Betul. Kalau di kami itu per bulan. Per bulan. Jadi ya. per bulan minimal 2. Itu minimal. Dari 1 guru. Jadi kadang-kadang kalau kita 5 profesor bisa dapat 10 buku iya, gitu. 10 buku wajib, betul. Memang benar-benar haleluya sih ke sekolah di sana. Nah ini gimana nih pengalamannya Grace nih ya dengan budaya Cina, kita ngomongin budaya nih. Budaya Cina. Kan papa mainland ya. Ya betul. Cina itu kan terkenal dengan kerja keras dan pantang menyerah ya. Itu sangat teraplikasi di kehidupan saya pribadi. Nah, saya ini kan kebetulan kan mama saya kan udah single mom ya. Jadi dari sejak saya SD, jadi apa-apa harus usaha sendiri. Bahkan sampai saya lulus SMA, mama saya udah wanti-wanti, maaf ya, mami belum bisa mengkuliahkan kamu. Jadi saat itu sedih nih, pasti ya adalah sisi sedih karena melihat teman-teman yang lain sudah berkuliah, sedangkan saya sendiri masih berusaha gitu kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, saya memutuskan untuk bekerja. Jadi saat itu saya bekerja, saya gap lah selama 3 tahun. Lalu tiba-tiba saya saya berdoakan Tuhan, aku juga ingin merasakan kuliah gitu kan. Lalu saya minta didoakan, lalu Tuhan menjawab doanya dengan ini, kamu harus kuliah hukum. Ya. Oke, saya cari
kuliah jurusan hukum tapi kelas karyawan karena kan status saya kerja saat itu kan. Ketemu, puji Tuhannya ketemu di Jakarta, jam kuliahnya itu malam. Jadi setelah saya selesai bekerja dari jam 9 sampai jam 5, lalu lanjut lagi jam 7 malam saya kuliah sampai jam 10 malam. Itu adalah value kerja keras yang saya hidupi sampai saat ini, itu dari budaya Cina. Luar biasa, luar biasa. Ada begitu banyak orang yang menginginkan dan memimpikan sukses. Tetapi sedikit orang yang mencapainya. Karena apa? Mereka berhenti di tengah jalan. Mereka beralasan kenapa tidak sukses. Karena A, B, C, dan D. Tapi kita lihat dari perjuangan mereka. Ya, hidup ini memang harus berjuang. Hidup ini harus bersama Tuhan. Iman dan kerja keras. Keteguhan hati dan kesetiaan. Biarlah itu bersaut-sautan membuat sesuatu yang sangat real. Keberhasilan, kemuliaan ada di dalam hidup kita. Kita mau dengarkan nih terakhir sebelum kita break ya. Nanti kita sambung lagi cerita mereka. Bagaimana dengan Janice yang katanya di sana itu ateis kan? Iya. Nah, bagaimana kamu memelihara iman selama di sana? Ya, jadi waktu pertama kali sampai juga itu salah satu ketakutan terbesar. Karena nanti ketemu teman-teman yang nggak sama ya gitu dengan di Indonesia. Apakah akan ketemu gereja? Tapi puji Tuhan, kalau di sana itu mereka memang katanya kan kalau di Cina yang orang mainland asli itu gerejanya memang gereja pemerintah. Tapi kalau kita orang luar, ada gereja yang dibuka untuk semua orang asal tidak ada orang Chinanya. Nah itu kita bisa bebas untuk berdoa seperti di Indonesia. Jadi gereja saya di sana itu isinya orang Indonesia dan orang Afrika. Orang Afrika, dan ada beberapa sedikit juga orang-orang dari barat gitu di sana. Nah itu jadi komunitas yang kita pelayanan bareng. Kita bisa kayak hari ini kita mau outreach, mau bagi makan gitu ya. Itu juga kita bisa lakukan. Tapi mereka memang sangat terbuka karena mereka ngelihat mereka mau melayani kita nih gitu. Jadi kita memang ada pelayanan seperti itu. Kita bisa doa, kita bisa komsel, kita bisa ya dengan adik-adik yang lebih junior lagi gitu ya. Nah itu di situ. Walaupun memang juga suasana di luar negeri itu kan nggak kayak suasana nyamannya kita di sini ya. Memang pasti ketemu tantangan demi tantangan. Tapi saya tuh selalu percaya satu hal. Waktu kita dikasih kepercayaan untuk sekolah di sana itu bukan cuma belajar, tapi kesempatan untuk kita menginjakan kaki, punya hak yang legal untuk berdoa juga buat negara tersebut. Jadi waktu saya di sana berdoa ya, melakukan sebisa saya yang saya bisa Tuhan itu buat tanda yang ajaib, semuanya ajaib. Di kampus saya bisa tiba-tiba Tuhan bikin ada taman bunga badam. Wow, iya. Itu saya belum pernah tahu itu. Pohonnya bunga badam begitu Bu. Keren banget pasti. Waktu itu kan waktu pandemi pulang Tuhan bikin taman bunga matahari. Aduh. Itu kan di luar yang bisa dibayangkan gitu ya. Tapi jadi sebuah tanda-tanda perjanjian yang Tuhan itu kasih gitu. Waktu kita mengerjakan bagian kita serius gitu di sana. Perjalanan dengan Tuhan memang selalu ajaib dan selalu spektakuler. Salah satu perjalanan saya dengan Tuhan pada waktu ke Cina. Hari itu Tuhan suruh saya nyanyi di taman. Dan kita tahu ya di Cina itu kan nggak boleh ya ibadah nyanyi di taman itu nggak boleh. Iya. Sedangkan Tuhan jelas ngomong buat penyembahan 1 jam di taman. Dan saya memutuskan apapun lah resikonya. Walaupun orang sana bilang bisa ditangkap, bisa dideportasi. Dan sekali lagi kalau kita lakukan bersama Tuhan, Tuhan itu selalu menjaga, Tuhan itu selalu buka jalan. Kami itu bawa keyboard, bawa speaker, kami bawa mic, kami nyanyi di taman, kami pakai talit, kami pakai dupa, kami pakai alat tari. Ya, kami berlima dan kami nyanyi nyembah di taman 1 jam. Itu semua orang nonton, polisi semua datang, tapi tidak ada satupun yang berani menjamah. Semua, dan kita itu udah ngawur banget sih, karena memang aku udah sengaja lah. Kan nggak boleh injek rumput.
Iya. Kami nyanyi nyembah di rumput, udah habis mau di mana lagi ya? Kalau yang di jalanan kan orang pada lari, lewat. orang lewat, orang lari. Iya. Jadi kan nggak bisa. Jadi akhirnya kami nginjak rumput, kami nyanyi, kami nari di tengah rumput. Dan itu aneh. Semua orang dengerin, semua orang diam, dan polisinya cuma bengong. Bahkan setiap kali polisinya mau bergerak, itu ada orang-orang yang berkata, hormatin ya, mereka lagi berdoa. Anehnya orang-orang itu bilang begitu. Ya dengan bahasa Cina yang dikit-dikit ya saya bisa berkata hormatin. Orang lokal ya. Iya itu Belain. lokal. Ajaib banget. Sampai akhirnya kami selesai 1 jam, kami pergi dan mereka semuanya menganggukkan kepala. Seperti berkata terima kasih, Berdoa terus di kemudian sini. sudah berdoa buat Cina, sampai polisi dan tentaranya juga. Jadi sekali lagi kalau Tuhan suruh just do it, kita tahu dia pasti lindungin, dia pasti buka jalan. Tapi kita sebelum kita lanjut ke selanjutnya, jangan lupa tetap stay tune di MMA Mertua Menantu Akur Dong. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah
kemenangan darimu. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Tadi kita sudah bahas ya, gimana mulai ternyata dengan belajar bahasa, dengan belajar budaya. Satu hal sebenarnya kerja keras ya, tidak menyerah dan kerja keras. Ternyata itu menolong sangat banyak hal. Nah tadi kita banyak cerita dari Jenis ya, sekarang mau nanya ke Grace gitu. Tadi kan sempat bilang, paginya kuliah, paginya bekerja, kerja, malamnya malamnya kuliah. Itu gimana cara kamu bisa ngatur waktu? Terus katanya dengar-dengar pekerjaannya juga meningkat ya. Saya nggak tahu nih yang pertama sama yang sekarang nih kayaknya beda nih kantornya nih ya. Itu gimana ceritanya bisa kamu ngatur waktu, kan kuliah juga dapat tugas ya kan? Terus pelayanan. Nah, habis bisa pelayanan juga. Sudah kuliah, kerja, pelayanan juga di gereja gitu ya. Pelayanan juga itu gimana caranya? Karena banyak orang kan biasanya gini, aduh banyak kan beberapa ya, fokus dulu sekolah gitu, fokus dulu satu hal gitu. Ternyata terbukti ini campuran nih, campur semua jadi satu dan semua berhasil gitu. Nah itu gimana ceritanya? Yang pertama harus punya tekad dan kemauan dulu yang pasti ya, karena kalau nggak punya tekad nggak akan bisa berjalan itu semua. Lalu yang kedua, pilih prioritas waktu juga. Kalau bekerja itu kan yang pasti prioritas karena saya butuh pemasukan. Kalau misalnya saya nggak ada pemasukan, bagaimana saya mau kuliah? Jadi saya punya pemikiran ke sana dulu gitu kan. Jadi saya punya tekad, kamu harus bekerja semangat agar kamu bisa punya pemasukan dan untuk membiayai kuliah. Jadi itu pemicu untuk semangat bekerjanya. Nah waktu udah pas jam masuk kuliah, sebenarnya memang agak ini ya, mungkin agak capek sedikit, tapi kembali lagi ke tekad yang masih ada. Jadi saya punya tekad untuk saya harus bisa menyelesaikan kuliah saya agar jenjang karir saya itu semakin naik. Jadi kembali lagi ke tekad dan kemauan aja sih kalau menurut saya. Nambahin studi nanti Betul, bisa naik betul. gitu ya. Dan juga untuk di sisi pelayanan, untuk Tuhan ya kita juga harus all out untuk Tuhan. Saya poinnya itu sih. Iya. Jen mau nanya nih Jenis ya, apa hubungan antara kamu sekolah di sana sama dengan pekerjaan sekarang di sini? Iya. Ya banyak orang kan bilang gini, Harus nyambung. apa itu harus nyambung ya, atau kalau bilang gini, biar bagaimana kenapa ya ini isu nggak tahu bener atau enggak. Mereka yang pulang kuliah dari Cina lebih cepat dapat kerjaan dan lebih banyak cepat naik, apa bener? Iya, itu memang banyak banget omongan sekarang Iya, saat isu, itu ya. isu. Nggak tahu nih Isu, kebenarannya isu, nih, ya. Gosip. Tapi memang menurut saya jalannya beda-beda ya. Jadi ada memang karena orang bisa ngomong gitu, sekarang itu tambang Cina banyak banget kan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan teknologi Cina. Nah, kayak termasuk restoran hotpot yang terkenal itu aja. Oh iya, betul. Yang terkenal di mall-mall itu, restoran hotpot yang terkenal di mall-mall itu. Waduh, ini saya terlambat ini. Apa ini namanya? Ada loh, Ada Bel. gitu ya. Ada yang lagi viral. Iya. Yang terkenal itu. Hotpot yang terkenal itulah ya, Iya. merah-merah. Celup itu. Oh, yang celup-celup. Iya, Oh, bukan yang pedes atau yang Bukan, beda. bukan, Oh, yang beda. Itu malah baru masuk ya, yang Iya, yang malatang-malatang malatang itu baru pedes-pedes masuk. itu baru masuk. Nah, iya. itu mereka itu memang cari, karena mereka waktu buka di sini, establish mereka itu cari orang-orang yang bisa ngomong bahasa Mandarin untuk report ke manajernya yang asli orang sana. Jadi kesempatan untuk berkarir, apalagi bahkan mungkin nggak usah tunggu sekolah di China ya, kayak Grace tadi misalnya Mandarinnya HSK-nya tinggi, bisa sampai nulis report, karena kalau Mandarin itu kan HSK ada yang speaking, nanti ada yang Level ya, kayak IELTS levelnya. gitu ya, Betul, kalau Inggris ya. Nanti ada yang 5, 6 itu ada Xia, Sang, itu ada yang buat bisnis report, ada yang buat bisnis speaking. Nah itu sangat kepake banget. Padahal itu nggak perlu diambil sampai ke China, cukup di sini juga bisa. Nah jadi itu jadi career opportunity yang beda. Tapi kalau buat saya tuh pulang kan pas COVID ya Bu, pas pandemi. Jadi terus terang deg-degan banget karena semua perusahaan slow down, mengurangi, menutup. Tapi memang poinnya waktu kita all out dengan Tuhan ya. Waktu itu saya pulang, saya tuh cuma berdoa saya berdoa Tuhan bilang pokoknya langsung cari kerja. Begitu firman Tuhan hari itu bilang langsung cari kerja, percaya jalan dengan Tuhan. Saya juga nggak tahu ya karena udah apply kemana-mana, nggak ada satupun yang jawab. Sampai ke
ratusan perusahaan itu apply, yang telepon balik ke saya cuma 5. Nah, tapi saya bener-bener pegang firman Tuhan dan janji Tuhan. Tapi hari itu ada satu perusahaan yang tiba-tiba telepon saya bilang kayak gini, kita tertarik dengan profil kamu. Tapi kamu tahu ya, spesifik posisi yang kamu cari ini karena memang lumayan gitu ya penghasilannya, jadi persaingannya akan sangat ketat. Lalu saya bilang ya udah pokoknya saya jalan dengan Tuhan. Interview demi interview itu sampai mungkin 6 step dilakukan gitu. Sampai 6 step sampai dengan direktur terakhir, dengan CEO di interview. Dan hari itu masuk, pada pulang dari pandemi masih tahun 2020, saya lulus 1 bulan kemudian langsung bisa masuk kerja di sana. Itu keren. di pandemi, Satu di bulan pandemi cuma. 1 bulan Bu, langsung pulang. Setelah itu bahkan ijazahnya belum dikasih, jadi saya bilang nanti nyusul ya kirim ijazahnya. Karena belum bisa kesana juga. Iya, belum dikirim dari China ke Indonesia, langsung dapat. Dan waktu masuk dibilang ini adalah 15 orang pilihan dari 20.000 yang apply. 20.000. Iya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Ketika Tuhan buka jalan, gak ada yang bisa nutup. Pandemik juga kagak bisa. Ya, seringkali kita selalu punya ketakutan. Dan kita berpikir, gak mungkin kondisi lagi resesi. Gak mungkin hari ini 40% dengar berita nih katanya ya, sedang dikurang-kurangin. Ada begitu banyak lapangan pekerjaan yang menciut, kasarnya sampai 40%. Tetapi sekali lagi, di musim seperti ini, saya berharap kita anak Tuhan tetap resepsi. Karena kita percaya, resesi bersama Tuhan akan berubah jadi resepsi. Kegoncangan bersama Tuhan akan berubah jadi kegemilangan. Jangan menyerah, ini bukti nyata. Bahwa dalam 1 bulan COVID bisa dapat pekerjaan. Dari 20.000, termasuk orang 15 yang diterima. Keren banget. Nah, apalagi nih value dari budaya Cina nih buat Grace ya, yang mungkin unik gitu, karena kita ini kan pengen denger nih yang mainland nih ya, yang unik selain kerja keras apa ini? Selain kerja keras, teratur. Teratur. Jadi teratur untuk membagi waktu, karena kebetulan saya menjalankan 3 kegiatan yang sangat berbeda ini kan, dari bekerja, lalu berkuliah dan juga pelayanan. Teratur untuk bisa membagi waktu, teratur menjalankannya. Jadi untuk pekerjaan ini banyak orang menganggap saya itu mustahil untuk bisa bekerja di tempat yang sekarang, karena kan waktu saya apply ini posisi saya masih kuliah, belum lulus, masih belum S1. Iya, belum S1 ya kan. Belum, jadi S1 terakhir belum. SMA ya? Iya, betul. Sedangkan standar di kantor saya yang sekarang itu adalah minimal S1. Ya ampun. Waktu di interview, oke, kamu diterima. Dan saya itu kan probation 3 bulan. Langsung diangkat jadi karyawan tetap. Padahal aslinya harus S1, tapi anugerah Tuhan yang membawa saya ke sini karena keteraturan yang dilakukan itu, sehingga saya jadi karyawan tetap dengan menerima benefit-benefit seperti karyawan tetap lainnya. Bahkan saya dalam 1 tahun itu bisa naik gaji 2 kali. Itu kan kita siap. Tanpa ijazah nih ya. Iya, kalau bisa ijazah dibilang. S1-nya belum ada karena masih belum lulus. Ini juga dua-duanya tanpa ijazah, satu belum dikirim, satu belum dapat. Kalau rebutannya sama 20.000 orang yang punya ijazah lah sebenarnya ya. Iya, betul. Nah, keren Gawat banget ya, bener. tanda tuh mendahulukan Tuhan, Tuhan mendahulukan kita. Tuhan kita bukan Tuhan ece-ece, pasti Tuhan kita keren banget. Nah, banyak nih yang pengen banget sekolah di Cina. Mahal nggak sih itu caranya gimana? Oh iya. Ya, kalau dibilang mahal atau enggak, sebenarnya nggak beda jauh dengan di Indonesia secara harga ya. Dan juga Kan banyak beasiswa ya? betul, banyak sekali beasiswa. Jadi beasiswa dari sana itu ada beasiswa dari universitas, Unifnya ya. tapi juga ada beasiswa pemerintah. Nah, beasiswa pemerintah ini banyak sekali. Ada yang 75%, Tapi buat 50%. warga luar bisa? Bisa, Oke. justru mereka malah sekarang itu, nah kita pentingnya untuk kita cari-cari info, sekarang provinsi mana yang lagi sangat banyak beasiswanya. Kemarin denger-dengar tahun lalu itu Shenzhen, di daerah dekat Shenzhen situ. Wah, itu keren tuh. Iya, itu Lumayan banyak bagus sekali. lagi ya, Iya. Maju lagi daerah maju. bukan desa banget. Betul, bukan desa. Jadi itu beasiswanya ada yang 75%, 50%,
40%, 25%. Dan itu udah lumayan banget gitu ya. Belum Untuk kesana gimana? Untuk kesana? Nah, untuk kesana memang kalau saya Bu, waktu itu saya nggak pakai agent, jadi ngurus sendiri. Wow, itu justru yang keren dong Iya. ya. Jadi bisa share ke semua Iya, nih. betul. Nah, enaknya di China adalah dia tidak seperti negara lain. Saya waktu itu juga pernah apply sekolah di negara lain. Itu mereka tuh harus kirim hard copy dokumen. Waktu itu. Jadi masih mahal sekali. Kalau China itu mereka praktis banget, semua by email. Jadi kita tinggal cari universitasnya kita mau di mana, kita tinggal ikutin step by stepnya aja. Bener-bener kayak ngupload attach file email gitu. Tinggal ijazahnya apa, lalu transkrip nilainya apa, reference letter itu kayak kita taruh ya kita kenapa mau kuliah di sana, itu langsung dikirimkan aja ke mereka gitu. By email semuanya dan mereka tuh respon ke kita cepat sekali. Paling lama itu 2 minggu. Itu teman saya paling lama direspon 2 minggu. Memang kerja keras. Memang mereka. kerja keras. Jadi memang kerja keras. Mereka 1 minggu lalu mereka kan langsung kasih tahu ke kita step selanjutnya seperti apa, mengurus visa. Nanti akan ada dokumen yang mereka kirimkan kalau kita udah keterima ya. Dokumen mereka kirim dari Cina langsung ke Indonesia. Kita tinggal bawa ke kedutaan dan ngurus visa untuk kita dapat visa student gitu. Buat tempat tinggal segala macam sana nggak susah? Tidak Bu, jadi kalau tempat tinggal, kalau kita mahasiswa dari luar, mereka langsung menyarankan kita untuk tinggal di asrama. Jadi nggak perlu cari apartemen lagi. Ada, cukup. Ada, dan asrama tempat kampus saya itu besar, yang tinggal di kampus itu aja ada sekitar 8.000 orang. Oh, 23 bangunan. Keren, keren. 23 kayak Wow, apartemen gitu ya, modelnya gitu. Kasih. Jadi gampang banget buat teman-teman yang lagi cari tuh nggak usah takut wah nanti nggak dapet dorm gitu ya, nggak dapet apa, dan itu harganya jauh lebih murah daripada kos-kosan di Indonesia. Setengah harganya daripada kos-kosan di Indonesia. Gitu. Makan juga nggak mahal ya? Makan juga nggak mahal. Dan di sana kan sebenarnya kita kalau kerja bisa yang ngumpet-ngumpet ya, cari kerja yang ngumpet-ngumpet, atau kalau misalnya memang nggak mau ngumpet-ngumpet, cari kerja di kampus. Oh, Kayak dia waktu- working di kampus, Iya, itu legal, ya? legal. Kerja di kampus, waktu itu saya kerja di kampus bagian buat bantuin orang yang mau cari internship. Itu enak banget kerjanya, nggak usah transport lagi kan, tinggal jalan ke kantor kampus, lalu kerja dapat digaji per jam gitu. Dapat berapa? Dan nggak dibatasin. Dibatasin sih, memang seminggu ada maksimum working hours, tapi lumayan itu bisa buat nutup makan lah 1 minggu gitu. Jadi dari uang kerja itu bisa buat makan 1 minggu gitu. Lumayan banget, cukup banget gitu. Dan berarti di sana sebenarnya kesempatan sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Mau kerja, mau sekolah, Iya. mau tambahan belajar ini itu, Iya. ketemu orang. Nah ini dengan kan Cina ini punya banyak barang murah nih Iya, ya. Terus kemudian kita kan biasanya pada naksir nih ya barang-barang murah dan sebagainya. Seberapa sih dia benar-benar produksi barang murah? Dia itu kalau datang ke sana Bu, saya tuh memang karena sayangnya waktu pandemi jadi nggak bisa sampai full ya, cuman Iya. bentar di sana kan. Tapi lanjutin online. Nah, di sana itu mereka tuh tokonya kecil-kecil. Tapi waktu mereka lihat kita kayaknya naksir, mereka akan serius langsung kasih kartu nama. Kamu bilang kamu email aja ke sini. Dan mereka benar-benar akan gini, kamu butuh ekspor. Oke, nanti kita akan datang, kita ngobrol-ngobrol. Nanti ya udah kamu kalau mau pengatur pengiriman apa? Kayak waktu itu saya pernah nganter teman saya lihat dress. Lihat dress kondangan gitu ya. Yang di sini itu bisa jutaan, di sana itu harganya nggak nyampe 1 juta, padahal bagus banget. Bagus banget, luar biasa. Dan mereka itu Jadi kayak kalau dipikir separohnya separuh, atau maka seperempat. seperempatnya ada Bu. Bahkan sampai ke baju-baju bridal, karena saya punya teman yang kuliahnya kain ya di sana, jadi nemenin dia ngeliatin baju-baju bridal di sana. Itu kita tanya, ini harganya berapa? Belum tawar loh ya, padahal belum, kan di sana nawar lagi ya, belum nawar aja masih udah murah banget. Udah murah. Dan memang yang Grace bilang ya, tidak ada yang nggak mungkin mereka. Kita bilang kayak gini, ini aku cobain nggak muat. Dia bilang gini, kamu datang besok jam 10 pagi. Itu malam mereka mungkin lembur gedein kali baju kita. Serius? Iya. Itulah kerennya. Itulah kerennya. Kamu datang besok ya jam 10 pagi, kamu mau pakai jam berapa? Dia tanya, masih pakainya weekend kok gitu. Datang besok ya jam 10 pagi, itu mereka gedein. Dan kita lihat, oh ini dijahit, ini dibesarin, ini sama mereka maluin. Dress gitu? Dress dan baju yang sama. Kamu kurangnya berapa? Kita ukur. Nah dia bilangnya alasannya gini, nanti barangnya datang. Tapi kan kita tahu ya nggak mungkin malam tiba-tiba barang datang itu jahitannya kelihatan, tapi tetap fit gitu. Bagus. Dan ya. bagus gitu.
itu memang kesempatannya terbuka, memang perlu ngulik-ngulik cari-cari ya. Dan bukan pasar yang kayak gitu ya, toko yang bagus-bagus. Toko mereka mau. kecil-kecil malah ya. Kecil-kecil, Cuma mereka ya memang buat saya aneh sih di sana itu kan. Saya baru tahun lalu ya balik dari Cina ya. Kalau yang di mall sih udah banyak standar kayak bule ya. Iya. Tapi kalau misalnya begitu di belakang mall, Iya. pesan makan itu segini Iya loh. betul. Banyak banget dan murah Iya, ya. Juga jalan sebaskom kaki ya. Ya, sebaskom. Sebaskom. Satu porsi bisa buat 4 orang Betul, kali. iya. Itu kenapa ya budayanya seperti itu? Yang aneh juga dari China ya Bu, mereka ini memang selalu tahu jatah mereka itu besar. Jadi mereka nggak pernah bikin sesuatu yang kecil. Makan pakai baskom. Makan pakai baskom. Kalau Ini- kamu makan di pinggiran, Iya, jangan di mallnya jangan ya. di mall. Karena di Kalau mallnya di mall udah sih normal ya. Udah mulai normal, Betul. udah mulai kayak internasional. Iya, Dan kalau ini ya, kalau misalnya ada tamu, itu seluruh meja itu menu harus full. harus full. Harus, tidak boleh betul. ada ruang kosong untuk tidak ada taruh makanan. Iya, dan Kalau menjamu orang ya, harus benar-benar Harus full. kenyang gitu. Mereka ini mereka tuh memang shock. Full. Mereka ini memang Nggak bisa gerak mejanya. anehnya emang gitu ya Bu. Mereka tuh sangat percaya mereka ini akan jadi besar. Jadi dari cara makan pun kita nih gede gitu. Dari tempat apapun mereka nggak pernah bikin yang ngepas. Jadi kayak kampus bisa buat gede, masih bisa dibikin lahan lagi, bikin bangunan lagi di sini, bikin lagi bangunan di sini. Belum jadi bangunan dijadiin taman aja, gitu. Jadiin taman buat duduk-duduk aja gitu. Kita memang mesti punya pola dan keberanian itu ya. Iya, betul. Kalau kita Indonesia kan ya kecil aja dulu Yang Betul, gitu. iya. yang sesuai. Kita selalu mikirnya kecil dulu aja, nanti kita kembangin. Iya. Mereka Kalau enggak mereka ya. enggak. Gede dulu Gede aja. dulu pokoknya. aja. Bahkan ini ya, aku pernah kemana tempat bermainnya ya kan, ke Disneyland-nya kan, itu Betul, besar banget. Paling besar. Iya, paling besar. Mereka kalau buat paling besar, paling tinggi. Paling besar. Itu kalau ada gedung lebih tinggi lagi, pasti buat lebih tinggi lagi Iya, ya. Dia nggak mau, dia harus paling tinggi. Iya. Lagi bangun kan. lagi bangun. Karena kan sekarang kalah kan sama ada satu negara ya, dia yang paling tinggi sekarang negara lain nih. Tahu apa menara? Iya. Buat lagi dia kan. Ih, Lebih bener-bener tinggi ya. lagi. Betul, Kagak mau ngalahnya ya Iya, nggak mau. sebenarnya ya. Dalam hal yang apa ya? Pokoknya yang baik. Yang baik, ya. Profetik ya kalau kita Iya, bilang. Iya, Mereka nggak mau benar, kalah. benar. Kalau bisa paling gede, paling tinggi, Ajaib betul. banget, Harus ajaib paling luas, gitu. Kita ada di ujung nih daripada perbincangan kita yang seru banget. Saya minta Grace dan kemudian nanti Janice untuk kasih pesan buat semua ya yang nonton tentang Cina. Maksudnya yang kita mesti ambil ya, pelajaran apa yang kita mesti ambil dan bagaimana itu membawa setiap kita menuju sukses dan menuju kepada kemenangan. Kondisi itu tidak menghambat kita untuk bisa terus maju. Ketika kita punya kerja keras, kita punya tekad, kita punya kemauan dan percaya dan serahkan semuanya kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan membuka jalan untuk setiap kita. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah berputus asa, tetap semangat. Iya, kalau dari saya buat semua teman-teman yang lagi nonton, yang saat ini mungkin mau kuliah atau misalnya lagi menghadapi satu hal apapun, lagi susah cari kerja, pokoknya percaya satu hal, Tuhan itu pasti buka jalan asal kita melakukan bagian kita. Belajar dari Cina, mereka selalu percaya mereka akan jadi paling besar. Ya, mereka akan percaya mereka makan aja harus paling besar, semua harus paling besar. Maka dari itu, ayo kita lakukan hal-hal kecil yang pasti akan menyemangati kita. Tulis sesuatu yang kita mau, kita angkat di hadapan Tuhan, kita sungguh-sungguh doakan, pasti itu akan suatu saat dijawab Tuhan jauh lebih dari yang kita doakan. Buat saya nothing is impossible atau IIN. Nah, impossible is nothing ya. Dan kalau saya ke Cina, saya selalu lihat itu. Mereka nggak pernah bilang nggak bisa. Mereka bilang bangun gedung 6 hari, mereka bilang bisa. Mereka berkata bikin gedung tertinggi, mereka bilang bisa. Bikin gedung di tengah laut, mereka bilang bisa. Dan mereka bilang bikin makanan apapun paling murah, mereka bilang bisa. Dan ternyata dengan Tuhan benar-benar bisa. Jadi saya berharap buat setiap kita jangan pernah berkata tidak bisa, karena ada Tuhan, ada tekad, ada kemauan, pasti bisa. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu, Akur akur dong. dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Dia Sejarah, dan juga stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa.